Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Arifiani dengan NIM 231050110092 dari kelas A2. Di sini saya akan membahas tentang hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekstraksi obat. Yang pertama yaitu ada hubungan struktur sifat kimia fisika obat dengan proses absorpsi. Seperti yang kita ketahui, rute pemberian obat yaitu melalui oral, tetapi ada juga yang melalui sublingual yaitu di bawah lidah, rektal yaitu melalui dubur atau sub. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan absorpsi? Absorpsi merupakan penyerapan obat dari tempat pemberian obat ke dalam aliran darah. Absorpsi dapat terjadi di lambung dan usus halus, untuk kemudian didistribusikan melalui aliran darah dan menyebabkan efek, sehingga semakin cepat obat terabsorpsi, maka semakin cepat juga obat akan memberikan efek. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi melalui saluran cerna, yaitu ada ukuran partikel, rute pemberian, kelarutan obat dalam lemak, dan derajat ionisasi obat. Berikut ini ada contoh senyawa asam lemah, yaitu asam oksalat, asam metanoat, dan asam askorbat. Adapun juga basa lemah, yaitu aminopirin dan asetanilit. Berikut juga ada contoh senyawa asam kuat, yaitu asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan basa kuat, yaitu ada natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Yang kedua, ada hubungan struktur sifat kimia fisika obat dengan proses distribusi. Distribusi sendiri merupakan proses dialirkannya obat ke seluruh tubuh oleh aliran darah untuk bertemu dengan reseptornya dan kemudian akan menimbulkan efek distribusi. Obat terjadi ketika obat telah menembus membran biologis melalui proses difusi. Difusi dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu difusi aktif dan difusi pasif. Difusi aktif bisa melalui transport aktif, pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat parameabel dengan tujuan memelihara keseimbangannya molekul kecil di dalam sel. Sedangkan difusi pasif dapat melalui larut lemak senyawa non-politik bersifat mudah larut dalam lemak, mempunyai harga berefisiensi partisi termasuk besar, sehingga mudah menembus membran sel secara difusi. 2. Dapat melalui pori. Sel memiliki pori dengan garis tengah sekitar 4 Armstrong, 1 Armstrongnya yaitu 0,1 nm. 3. Melalui fasilitas. Pergerakan pasif molekul-molekul atau ion-ion yang searah dengan gradien konsentrasi melalui protein transport. Selanjutnya, dalam proses distribusi obat akan mengalami interaksi, yaitu salah satunya dengan biopolimer. Interaksi biopolimer ada dua, yaitu interaksi tidak khas dan interaksi khas. Interaksi khas, interaksi obat dengan biopolimer khas spesifik adalah jenis interaksi yang melibatkan pengenalan molekul obat secara selektif oleh biopolimer.
melalui mekanisme tertentu seperti ikatan spesifik atau pengenalan struktur kimia. Interaksi ini mirip dengan kunci dan gembok, di mana hanya obat dengan struktur tertentu yang dapat berinteraksi dengan biopolimer tersebut. Ciri-ciri interaksi gas yaitu 1. Spesifik, 2. Reversibel atau irreversibel tergantung jenis ikatan, misalnya ikatan hidrogen, ionik, atau kovalen. 3. Biasanya melibatkan struktur aktif dari biopolimer seperti situs aktif enzim atau reseptor. 4. Dapat mempengaruhi efektivitas farmakologis obat karena berkaitan langsung dengan cara kerja. Ciri-ciri interaksi tidak gas yaitu 1. Hasilnya tidak memberikan efek yang berlangsung lama. 2. Tidak terjadi perubahan struktur molekul obat atau biopolimer. 3. Bersifat reversibel dan tidak menghasilkan respon biologis. 4. Ikatan kimia yang terlibat kekuatannya relatif lemah. Interaksi dapat juga terjadi dengan protein. Sifat reversibel ikatan kimia yang terlibat, ikatan anion, hidrogen, hidrofob, dan ikatan van der Waals. 2. Jaringan. Obat dapat berinteraksi dengan jaringan membentuk depo di luar plasma darah dan juga dengan asam nukleat. Obat tertentu dapat berinteraksi dengan asam nukleat dan terikat secara reversibel pada asam ribosa nukleat atau RN, asam deoksiribosa nukleat atau ADN, atau nukleotidinin T sel. Adapun faktor yang mempengaruhi distribusi obat yaitu sifat kimia obat, terutama kelarutan dalam lemak. 2. Sifat membran biologis. 3. Kecepatan distribusi aliran darah pada jaringan dan organ tubuh. 4. Ikatan obat dengan situs kehilangan. 5. Adanya pengangkutan aktif dari beberapa obat. 6. Massa atau volume jaringan. Yang terakhir ada hubungan struktur sifat kimia fisika obat dengan proses ekskresi. Ekskresi obat adalah pengeluaran obat dari tubuh, baik sebagai metabolit atau obat yang tidak berubah. Ada banyak rute ekskresi yang berbeda, termasuk urin, empedu, keringat, air liur, air mata, susu, dan tinja. Sejauh ini, organ ekskresi yang paling penting adalah ginjal dan hati. Yang termasuk organ ekskresi yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ekskresi empedu. Beberapa obat dan metabolitnya diekskresikan secara ekstensif melalui empedu karena mereka diangkut melintasi sel biliar melawan dehidrasi. Diperlukan transportatory aktif ketika si obat plasma tinggi. Transportatory mungkin mendekati batas atau transformasi maksimum. Zat dengan sifat fisikokimia serupa mulai untuk diekskresi obat dengan berat molekul lebih dari 30 gram per mol dan memiliki kubus polar dan lipofilik lebih memiliki diekskresikan melalui molekul yang lebih kecil. Umumnya diekskresikan hanya dalam jumlah yang dapat diabaikan. Konjugasinya dengan asam gluconvalsiti. Ekskresi ginjal. Filtrasi ginjal bertanggung jawab atas bagian besar ekspresi obat. Sekitar 1,5 plasma yang mencapai glomerulus disaring melalui pori-pori di endotrem glomerulus. Hampir semua air dan sebagian besar elektrolit diserap kembali secara pasif dan aktif dari tubulus ginjal kembali ke sirkulasi, namun senyawa polar yang merupakan sebagian besar metabolik obat tidak dapat berdifusi kembali ke sirkulasi dan diekskresikan kecuali terdapat mekanisme transport spesifik untuk reabsorpsinya, misalnya glukosa, asam, askorbat, dan vitamin B. Yang terakhir ada ekskresi paru-paru, adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang terjadi melalui organ paru-paru. Zat sisa utama yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Fungsi ekskresi paru-paru yaitu untuk menjaga keseimbangan pH darah, mengeluarkan limbah metabolit gas, dan mendukung proses respirasi tubuh. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan kata dan penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.